adalah bentukannya seperti ini ya. Jelas terlihat sisi kranial, sisi kaudal. Sisi kranial, sisi kaudal. Oke. Untuk sisi kranialnya, dia akan ditandai oleh bentukan apa ini? Bukan. Promontorium. Ya, jadi dia mirip kaput, tapi kalau dia di osakrum namanya adalah promontorium. Kenapa kok bisa promontorium? Promontorium itu artinya adalah penonjolan dari suatu bentukan datar. Penonjolan dari suatu bentukan datar, promontorium. Ya. Dari kata mon yang berarti adalah gunung. Ini lihat, kalian lihat dia datar, sininya, sini gini, nonjol kayak gunung. Ini promontorium. Kemudian kalian lihat osakrum, dia akan membentuk seperti bentukan sayap ini. Sayap ini. Maka dari itu namanya adalah alai. Alai adalah sayap. Karena dia di osakrum namanya adalah alai sacralis. Alai sacralis. Oke. Kemudian kita juga masih bisa menemukan bentukan yang berdoa tadi di os lumbal. Apa tadi bentukan berdoa itu? Processus Articularis cranialis. Sedangkan permukaan yang dalamnya yang dia menghadap medial ini namanya adalah Fascies articularis cranialis. Oke, bagus. Kemudian yang ini, kalian kan lihat dua permukaan, yang ini dan yang ini. Kalau pada hewan sapi, yang ini yang menghadap ke caudal dorsal, yang ini, set, nanti akan menjadi tempat perekatan dari fascies auricularis os ilium. Namanya adalah fascies auricularis aja. Fascies auricularis. Tempat perlekatan apa tadi, Kak? Fascies auricularis os ilium. Mana itu, Kak? Lekat dengan Pelekatan fascies auricularis os ilium. Oh iya, aku tahu. Paham kan? Yang auricularis Ya. di sekan ya. Lanjut. Di sini kita juga bisa menemukan beberapa bentukan ya. Yang masih kita bisa lihat yang ini. Kalau kalian lihat kayak gini mungkin ini apa ya? Kalian lihat kayak gini mungkin lebih jelas. Ini apa? Oke. Processus spinosus. Nah, ini merupakan processus spinosusnya. Dia nantinya kalau kalian lihat atasnya, dia membentuk krista. Kalau pada hewan kuda, processus spinosusnya dia nggak mengalami fusi. Kalau pada hewan ruminan, dia mengalami fusi kayak gini. Dia kayak menyatu gini. Udah nggak ada spasinya gitu ya? Ya, nggak ada spasinya. Jadi kelihatan seperti krista di sini. Sedangkan yang di sini dia nggak gitu kelihatan seperti krista. Tapi karena dia juga tetap dempetan kayak gini, bisa disebut krista. Kalau pada hewan kuda. Berarti ini bukan penyebutannya bukan processus spinosus lagi kan kalau dia sakral? Bukan. Kalau dia tunjuknya di sini dia krista. Sacralis medium. Oke, kita bahas mengenai krista sekarang. Oke. Ini tadi processus spinosus yang mengalami fusi, dan yang ini yang tidak mengalami fusi. Dia nanti akan membentuk krista pada bagian apexnya ya, di sini puncaknya ini. Set. Namanya adalah krista sacralis mediana. Karena dia terletak di lebih medial, ya kan? Di sini kan medial, di sini kan medial. Maka dari itu namanya adalah krista sacralis mediana. Kemudian kalau pada hewan ruminansia atau khususnya sapi, dia akan ada kelihatan yang ini. Dia di pertengahan sini ada krista. Kalau kalian bandingkan dengan kuda, dia nggak ada. Di sini kan nggak kelihatan. Dia hanya ada pada sapi. Namanya adalah krista sacralis intermedia. Krista sacralis intermedia. Sedangkan di sini nggak ada, nggak membentuk krista. Di kambing domba, apakah ada krista sacralis intermedia? Dia nggak ada. Dia khusus pada sapi. Oh, berarti kalau jawabannya ruminan salah. Salah. Karena dia spesifik pada sapi.
Kalau misalnya Krista Sacralis mediana itu Ada pada semua hewan. tapi kuda dia nggak mengalami fusi. Ya, prosesus spinosisnya dia nggak ngalamin fusi. Oh, cuma kuda yang tidak mengalami fusi di prosesus spinosisnya. Ya, Yang di- lainnya fusi semua. Mayoritas fusi yang Apa ya? dominan. Jadi kalau kuda Kristanya yang ini. Ya, yang ini. Kalau pada kuda Krista Sacralis mediananya yang ini. Kalau pada kuda Krista Sacralis intermedianya yang Ada. Ya. terjebak kali. Oke. Yang pada sapi dia Krista Sacralis intermedianya yang ini. Oke, kemudian yang terakhir ada 3 kan Krista Sacralis. Yang terakhir yang ini. Krista Sacralis. Dia terletak di ventral, paling ventral dan paling lateral. Maka dari itu namanya adalah Krista Sacralis ventralis. Lateralis. Lateralis, sorry. Krista Sacralis lateralis. Karena dia letaknya paling lateral dibandingkan dengan yang ini. Paham? Kita ulang lagi. Yang ini tadi apa? Krista. Sacralis mediana. Yang ini. Krista Sacralis intermedia. Yang ini. Krista Sacralis lateralis. Kemudian kita juga akan menemukan bentukan foramen yang ini. Kalau terlihat dari dorsal dia yang ini. Dari ventral dia yang ini. Sama saja. Yang dorsal dari dorsal ini namanya adalah foramen sacralis dorsalis. Sedangkan yang dari ventral ini namanya adalah foramen sacralis media ventralis. Foramen sacralis ventralis. Nah, yang foramen sacralis dorsalis ini nanti akan menjadi tempat keluarnya ramus dorsalis dari medula spinalis. Ramus dorsalis dari Vertebrae dari medula spinalis, sorry. Sama yang kayak tadi nggak sih kak? Sama yang foramen sorry. foramen sacralis dorsalis dia sama kayak tadi. Ramus dorsalis Dorsal yang mana kan? yang ini. Yang ini foramen sacralis dorsalis akan menjadi tempat keluarnya ramus dorsalis dari medula spinalis. Sedangkan yang foramen sacralis ventralis dia akan menjadi keluarnya ramus ventralis dari medula spinalis kayak gitu. Mau nanya itu tuh memang beda ramus dorsal sama ventral atau sama? Bedanya ramus dorsal sama ventral, yang dorsal nanti dia akan memvaskularisasi muskulus-muskulus yang terletak dari dorsalnya tulang ini. Sedangkan yang ventral dia nanti akan turun. Jadi kok muskulus, nervus akan turun untuk menginervasi organ-organ atau muskulus-muskulus yang letaknya di bawah dari tulang aksial ini. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya. Bentukan terakhir yaitu adalah yang ini. Jadi kalau for your information aja, untuk vertebrae sacralis dia nantinya akan terdiri dari 5 ruas. Ini merupakan fusi-fusi dari ruas-ruas. Kalau kalian lihat secara seksama, tiap garisnya ini merupakan pemisahan ruas dari vertebrae tersebut. Ya. 1, 2, 3, 4 pada hewan sapi. Kayak gitu. Kalau pada hewan kuda dia nanti akan ada 5 ruas. Nah, percaya kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah oksigen. Oke. Sapi berapa tadi? 4, kuda 5.